Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Dedah Siti Jubaidah bersama rekan saya Ridwan Irawan akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini. Nah, permasalahan pada anak usia dini adalah suatu hal yang mengganggu kehidupan anak yang timbul karena ketidaksesuaian pada perkembangannya. Nah, kemudian ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu berasal dari dalam diri individu, bersifat bawaan atau genetik. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal, berasal dari luar individu, terdiri dari lingkungan. Yang pertama, faktor internal, genetik. Faktor yang diturunkan oleh kedua orang tua yang menentukan warna rambut, kulit, ukuran tubuh, jenis kelamin, kemampuan intelektual, dan emosi. Nah, ibu hamil harus bisa menahan diri dari emosi, karena ada kasus ketika ibu sedang hamil, kemudian dia selalu marah-marah kepada orang lain. Nah, ketika anaknya sudah lahir, ada juga yang selalu marah-marah. Nah, jika ada anak seperti itu, jangan dulu menyalahkan lingkungan, tetapi harus koreksi diri terlebih dahulu. Apakah ibu hamilnya dulu seperti itu atau bagaimana? Nah, kemudian penyakit keturunan dari orang tua, kondisi fisik, dan psikologi ibu saat hamil. Nah, fisik dan psikologi ibu saat hamil itu harus benar-benar dijaga, karena akan berpengaruh pada anak. Kemudian faktor eksternal, lingkungan, pola asuh, trauma, gizi, stimulasi, dan kesehatan. Nah, lingkungan, ada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik yaitu ASI yang cukup, makanan bergizi, kondisi tempat tinggal yang nyaman dan sehat. Nah, jika makanan yang cukup, bergizi, kondisi tempat tinggal nyaman dan sehat, pasti perkembangan anaknya sesuai gitu. Kemudian lingkungan sosial, kebiasaan orang tua dan keluarga, pola hidup tetangga. Nah, kebiasaan orang tua dan keluarga akan berdampak pada kebiasaan anak. Nah, kemudian pola hidup tetangga, maksudnya kita berada di lingkungan yang seperti apa? Apakah lingkungan yang baik atau yang kurang baik? Nah, kemudian pola asuh. Nah, di sini ada pola asuh yang otoriter, merupakan pola asuh orang tua yang menempatkan diri sebagai orang yang paling mengerti kebutuhan anaknya. Nah, sehingga dirinya merasa pantas untuk memaksakan peraturan tertentu pada anak untuk dijalankan. Nah, jadi pola asuh ini tuh kurang baik untuk perkembangan anak, karena orang tua tidak memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplor kemampuan yang ada dalam dirinya. Jadi semuanya ditentukan oleh orang tua. Orang tua merasa tahu segala sesuatu hal yang terbaik untuk anaknya. Padahal yang terbaik untuk orang tua belum tentu baik untuk anak. Kemudian trauma. Nah, trauma juga bisa menimbulkan masalah pada anak. Jika trauma berlebih, anak akan merasa ketakutan dan perkembangannya tidak sesuai. Kemudian gizi. Asupan gizi yang mempengaruhi perkembangan otak baik saat masih dalam kandungan maupun ketika sudah lahir. Nah, gizi ibu saat hamil itu harus terpenuhi karena nantinya akan berpengaruh pada anak. Kemudian stimulasi. Stimulasi yang cukup dan terarah dapat menunjang perkembangan fisik dan psikologi anak. Motivasi dalam mempelajari sesuatu muncul pada anak tergantung dari kesempatan yang diberikan pada anak.
Nah, ini jadi jika pola asuh otoriter tidak memberikan kesempatan untuk mengeksplor dalam diri anak. Nah, jadi seharusnya anak itu diberi kesempatan oleh orang tua, jadi tidak dikekang. Nah, kemudian kesehatan. Kondisi tubuh yang sehat meminimalisir adanya virus atau bakteri yang dapat menyerang tubuh. Nah, jika anak kondisi fisiknya kurang sehat juga itu akan menghambat pada pertumbuhannya. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.